sore Mbak, perkenalkan saya Bidan Teresa yang sedang bertugas di hari ini. Kalau boleh tahu Mbaknya atas nama siapa ya? Saya Ajeng, Mbak. Mbak Ajeng ya. Mbak Ajeng kesini dengan keluhan apa ya Mbak? Ini saya nyeri waktu menstruasi itu loh, nyeri banget sering gitu, Mbak. Kalau boleh tahu menstruasi hari keberapa ya? Terutama tuh hari pertama sama hari kedua itu sakitnya minta ampun sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu kadang. Baik, apa ada keluhan lainnya yang dirasakan Mbak? Ya cuman pegel-pegel biasa sih, kalau menstruasi kan biasanya kan kita pegel-pegel gitu Mbak. Iya. Ya, itu aja sih. Baik, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan anamnesa ya Mbak. Di sini anamnesa itu menanyakan beberapa pertanyaan dan membutuhkan kurang lebih 10 menit untuk menjawab pertanyaan. Apakah Mbaknya bersedia menjawab pertanyaan saya? Boleh. Baik, terima kasih atas kebolehannya. Bisa dibantu untuk namanya siapa Mbak? Ajeng, Mbak. Sebelumnya saya juga izin untuk menuliskan apa yang sudah dikatakan Mbak Ajeng supaya saya memudahkan untuk mengingat. Iya. Baik Mbak, atas nama Mbak Ajeng ya. Iya. Mbak Ajeng usianya berapa? 31. 31 tahun. Untuk agamanya? Katolik. Kalau Katolik. Baik, untuk pendidikannya Mbak Ajeng? SMA, Mbak. SMA. Pekerjaan sekarang? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Untuk suku bangsanya Indonesia ya Mbak? Iya. Untuk alamatnya di mana Mbak? Sukun Gampat. Sukun Gampat, Kota Malang ya? Iya. Malang. Baik, Mbak Ajeng apakah sudah memiliki suami, sudah menikah? Sudah. Baik, bisa dibantu untuk identitas suaminya ya Mbak? Iya. Namanya? Paul. Pak Paul ya, usianya? 31. 31. Agamanya Mbak? Katolik. Katolik. Baik, untuk pekerjaannya? Pekerjaannya swasta, Mbak. Pegawai swasta ya. Pendidikannya? SMA juga. SMA juga. Untuk suku bangsanya Indonesia. Iya. Alamatnya? Sama, Mbak, wong serumah. Oh baik, sama. Baik Mbak, tadi keluhan yang diderita itu nyeri perut bagian bawah saat menstruasi hari pertama dan kedua. Iya. Itu apakah setiap siklus menstruasi atau kali ini dirasakan ya? Ya, setiap menstruasi Setiap gitu. menstruasi. Baik Mbak, bisa dibantu untuk menjawab beberapa pertanyaan saya mengenai riwayat kesehatan. Sebelumnya, apakah ada kondisi atau penyakit yang pernah atau sedang diderita saat ini? Tidak ada sih, Mbak. Tidak ada. Ya. Mungkin Mbaknya Mbak. Kalau saya punya emah. Iya. Mahnya. Asam lambung ya itu ya namanya. Ya, sama Mbak. Itu kambuhnya ketika telat makan atau ada faktor lain yang memicu mahnya? Biasanya ya kadang telat makan, kadang kecentok makanan apa gitu. Oh, baik. Baik Mbak, untuk gejala-gejala yang mungkin Mbak Ajeng cerita ini, apakah pernah mengalami lemah letih lesu seperti itu, mata kunang-kunang, mudah lelah? Kalau pas kambuh gitu ya, iya, luyuh gitu. Oh, baik. Kalau pas kambuh, kalau pas enggak ya enggak. Terus Mbak Ajeng apakah pernah mengalami kesulitan bernafas, mudah lelah, jantung berdebar-debar? Tidak pernah. Apakah pernah nyeri kepala, terutama bagian belakang kepala? Enggak pernah. Tidak pernah. Kemudian pernah mengalami nafsu makan yang meningkat, banyak makan, banyak minum, banyak kencing, berat badan menurun drastis, secara tiba-tiba sering kesemutan. Apakah pernah mengalami Mbak? Kayaknya enggak, Mbak. Kalau kesemutan ya kesemutan kelamaan duduk itu aja. Baik. Mbak Ajeng pernah nafasnya merasa terputus-putus, kesulitan bernafas,
dada terasa sesak atau disertai dengan bengis seperti bunyi bernafas yang ngik-ngik gitu mbak. Kayak orang sesek itu Iya. ya? Nggak pernah. Oh, tidak pernah. Badan dan anggota gerak kaku, keringat dingin, tatapan kosong, jatuh secara mendadak, kehilangan kesadaran, apakah pernah dialami Mbak Ajeng? Tidak pernah. Kemudian kepala, kulit atau mata kuning, demam, tidak nafsu makan, nyeri sendi, merasa lelah, kemudian muntah, diare, apakah pernah dialami Mbak? Enggak. Tidak pernah. Batuk selama lebih dari 3 minggu Mbak, apakah pernah? Enggak Pernah. Kemudian kurang darah, sakit kepala, lemah letih lesu, nafsu makan menurun, terjadi penipisan tulang serta pembesaran limpa. Pernah Mbak? Enggak, Mbak. Tidak pernah. Pernah mimisan yang sulit berhenti Mbak, pendarahan pada luka sulit berhenti, pendarahan pada gusi, kemudian ditemukan darah pada urin maupun tinja. Apakah pernah ditemui Mbak? Enggak pernah. Tidak pernah. Kemudian apakah pernah merasa gatal yang parah pada daerah kewanitaan ya Mbak? Terus mengeluarkan cairan yang berbau tidak sedap seperti itu, apakah pernah? Enggak pernah. Tidak pernah ya Mbak. Baik Mbak, apakah pernah demam lebih dari 3 bulan, kemudian berat badannya itu menurun 10% dalam 3 bulan terakhir? Diare dengan estimasi lebih dari 1 bulan, berulang atau terus menerus, apakah pernah dialami? Enggak pernah. Tidak pernah. Baik Mbak, untuk riwayat kesehatannya ini hanya emah jika telat makan dan juga tercentok makanan tertentu ya. Iya. Baik, selanjutnya saya izin bertanya mengenai riwayat penyakit dalam keluarga ini Mbak. Mungkin Mbak Ajeng sendiri ada riwayat penyakit dari keluarga yang menular ataupun turunan gitu Mbak? Pernah? Kalau menular sih enggak ada, Mbak ya. Kalau keturunan kayak darah tinggi itu ya. Darah tinggi ya Mbak? Iya. Darah tingginya ini berasal dari siapa ya Mbak? Dari ibu. Atau ibu? Tahu ya darah tinggi ini Mbak Ajeng melakukan pemeriksaan tekanan darah atau bagaimana? Iya, kalau waktu itu waktu hamil anak pertama itu sering tinggi. Terus setelah melahirkan ya rata-rata sih tinggi seringnya. Baik. Biasanya kan ada pemeriksaan gratis itu di balai RW itu Ya. yang tinggi rata-rata. Kalau Mbak Ajeng pernah menjumpai keluarganya itu ada yang kesulitan bernafas, mudah lelah, jantung berdebar-debar, rasa tertekan atau rasa terbakar di daerah dada, serta keringat dingin, apakah pernah ditemui di keluarganya? Enggak. Tidak pernah. Kemudian ini tadi yang darah tinggi ya Mbak, itu ciri-cirinya nyeri kepala, terutama pada bagian ke belakang, vertigo, telinga mendengung, penglihatan kabur, mual, serta muntah. Apa ada tanda gejala lainnya Mbak yang dialami ketika sedang darah tinggi? Enggak ada sih, Mbak. Ya mual sama pusing itu aja. Oke Mbak. Untuk penyakit keluarga lainnya yang mungkin Mbak Ajeng pernah temuin itu ada banyak makan, banyak minum secara tiba-tiba, terus kemudian banyak kencing, berat badan menurun drastis, kesemutan, rasa tebal di kulit, mata kabur, serta kemampuan seksual menurun, apakah pernah ditemui? Enggak. Tidak pernah ya. Kemudian ada keluarga yang nafasnya terputus-putus, kesulitan bernafas, batuk, dada terasa sesak, serta mengi, apakah ada Mbak? Enggak. Tidak ada. Kemudian badan dan anggota gerak kaku, keringat dingin, tatapan kosong, jatuh secara mendadak atau kehilangan kesadaran, apakah ada Mbak? Enggak. Tidak ada. Baik, untuk riwayat penyakit keluarganya hanya darah tinggi dan turunan dari ibu ya Mbak. Iya. Terus selanjutnya saya izin bertanya untuk riwayat obstetri ya Mbak. Untuk riwayat haidnya ini Mbaknya dulu waktu masa pubertasnya itu di usia berapa ya Mbak? Pertama mens Iya, Mbak. pertama Itu menstruasi. saya SD kelas 6 nih. Umur SD berapa ya? kelas 12 enam ya, Mbak? enggak salah. Baik. Iya, umur 12. Usia 12 tahun ya Mbak. Iya. Untuk mensnya itu nyeri haidnya tuh sering terjadi ya Mbak? Iya, tiap kali mens itu nyeri. Baik.
Terus kalau untuk siklus menstruasinya itu berapa hari ya Mbak? Rata-rata sih 28. 28 hari. Untuk lama mensnya berapa hari? Ya 3-4 harian lah. 3 sampai 4 hari ya Iya. Mbak. Untuk warna darahnya itu warna merah atau bagaimana Mbak yang dilihat oleh Mbak Ya Ajeng? merah, tapi kadang ada yang merah kayak hitam gitu Mbak. Merah apa ya? Merah-merah pekat lah ya. Merah kecoklatan ya Mbak. Apakah ada gumpalan Mbak ketika Iya menstruasi? biasanya ada. Itu warnanya apa Mbak gumpalannya? Apakah sama dengan darah yang Kayak cair? hitam gitu loh Oh, warnanya. banyaknya untuk personal hygiene-nya, banyaknya pergantian pembalut dalam sehari itu bisa berapa kali ya Mbak? Pergantian pembalutnya. Iya, dalam sehari. Aduh ya sering ya. Berapa ya? 5-6 kali lah. 5-6 kali itu cukup sering ya Mbak. Iya. Kemudian apakah ada kesulitan atau penyakit terkait reproduksi Mbak? Nggak ada. Misalnya ada bau yang tidak sedap, kemudian ada muncul flek, pendarahan haid yang lebih banyak dari normal atau waktu yang lama, lebih dari 4 hari yang telah ditentukan siklusnya, biasanya kan 4 hari. Apakah pernah mengalami pendarahan haid yang lebih banyak dari 4 hari itu Mbak? Nah, Nggak pernah ya. Terus mensnya apakah pernah tidak teratur? Jadi siklusnya biasanya 28 hari, itu bisa lebih atau lebih cepat, bisa lebih lambat begitu. Pernah ya Mbak? Itu apa Mbak? Lebih cepat atau lebih lambat? kadang ya lebih cepat, kadang lebih lambat, tapi seringnya sih lebih lambat. Iya Pak. Baik. Kemudian apakah pernah mengalami keputihan ya Mbak yang abnormal gitu? Abnormal tuh gimana? Jadi ketika sedang mengganti celana dalamnya itu terdapat cairan putih, bisa berwarna hijau jika tidak sering diganti gitu Mbak. Maksudnya dalam celana dalamnya itu keluar cairan yang berwarna selain putih gitu. Nggak pernah. Tidak pernah ya Mbak? Iya. Baik. Kalau boleh tahu Mbak Ajeng ini kan sudah menikah ya. Ini usia pernikahannya sudah berapa lama Mbak? 1,5 tahun. 1 tahun. Iya. Baik, 1 tahun. Ini pernikahannya di usia berapa ya Mbak? Untuk 30. Untuk Iya. suaminya juga sama Iya. 30. Hubungan dengan suaminya apakah baik-baik saja Mbak? Baik. Untuk ketika pemecahan masalah ini Mbak Ajeng mencari jalan keluarnya dengan cara apa ya Mbak? Ada mungkin diskusi atau bagaimana? Keputusannya apakah dipegang oleh suami saja atau bersama gitu? Diskusi. Diskusi ya Mbak. Iya. Kemudian Mbak Ajeng tinggal di rumah ini bersama dengan siapa ya Mbak? Dengan orang tua. Dengan orang tua. Ketika mengambil keputusan dalam keluarga nih Mbak Ajeng suka melakukan apa? Mengambil keputusan sendiri atau bersama dengan keluarga atau bagaimana? Bersama. Bersama ya Iya. Mbak. Ketika dalam kondisi emergensi Mbak Ajeng ini bisa nggak mengambil keputusan sendiri? Atau harus bergantung oleh keputusan suami atau orang tua gitu? Kalau kepepet ya Bisa ya putusin Mbak? sendiri. Iya. Bisa. Kemudian orang terdekat yang dipercaya Mbak Ajeng ini lebih sering dengan siapa? Suami. Suami. Kemudian maaf nih Mbak, saya bertanya mengenai penghasilan per bulannya suami karena Mbak Ajeng sendiri kan ibu rumah tangga. Itu kalau boleh tahu kisaran berapa ya Mbak untuk nominalnya? Ya UMR-nya Malang lah Pak. UMR ya Iya. Mbak ya sekitar 3 juta. Iya. Ada, Iya Mbak? segituan. 3 juta. Itu menurut Mbak Ajeng dan keluarga apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ya dibilang cukup ya enggak, ya dicukup-cukupin. Baik, dicukup-cukupkan ya Mbak. Iya. Yang penting bersyukur ya Mbak. Iya. Kemudian Mbak Ajeng ini kan sudah menikah 1 tahun. Apakah Mbak Ajeng sudah memiliki buah hati atau anak? Sudah. Sudah ya Mbak. Ini untuk HT-nya waktu kehamilan sebelumnya itu kapan ya Mbak? Masih ingat atau sudah lupa?
23 Juni 23 Juni ya Mbak, 2024. 24. Baik. Kemudian ini kan saya mengulik tentang riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang sudah dilalui Mbak Ajeng. Ini kan anak pertama pada tahun 2024 ya Mbak berarti ya? Iya. Kehamilannya 2025 lahirnya. Oh lahirnya 2025. Iya. Baik, untuk kehamilannya sendiri frekuensi ANC antenatal care-nya itu bayinya berapa bulan? Sampai maksudnya kelahiran. periksa Iya. rutinnya tuh. Tiap bulan periksa. Berarti 9 bulan full Iya. itu melakukan pemeriksaan ya Mbak? Iya. Baik, untuk keluhan atau penyulit waktu kehamilan dari trimester 1, 2, hingga 3 apakah ada Mbak? Bengkak kayak tadi itu. Oh kakinya Kaki bengkak. bengkak, Itu di terus- trimester berapa Mbak? 3. Baik, terus kemudian apa lagi Mbak? Terus tensinya juga tinggi Itu dari trimester pertama atau dari 2. trimester 2 juga Iya. ya? Kemudian waktu anaknya lahir itu usia kehamilannya berapa minggu Mbak? Atau full 9 bulan gitu hitungannya? Waktu itu maju ya Mbak. Waktu itu kan rencananya Maret, akhir Maret 30 Maret, 30 Maret jadi maju 11 Maret. Jadi ya berapa minggu ya tuh Mbak ya? 36. Iya itu 36 ya kayaknya ya Mbak. Mbak. 36 minggu. Ini untuk persalinannya Mbak Ajeng sendiri itu persalinannya jenisnya apa Mbak? Sesar Mbak, operasi. Sesar. Iya. Baik Mbak, kenapa kok Mbak Ajeng ini sesar? Apakah ada penyulit atau kesulitan untuk melahirkan normal atau emang pengennya sesar itu bagaimana Mbak? Itu yang pertama karena darahnya tinggi itu. Terus juga itu kan adiknya juga keluarnya duluan, tuh ketubannya pecah dulu. Terus juga letaknya itu melintang gitu. Terus selain itu juga selain takut ya Mbak lahiran normal ya itu indikasinya memang ada indikasi. Oh baik, berarti ini tempat persalinannya di rumah sakit ya Mbak? Iya. Dibantu oleh dokter. Dokter ya. Untuk jenis kelaminnya anaknya ini apa Mbak? Kalau boleh Cowok, tahu? Mbak. Laki-laki ya Mbak? Iya. Laki-laki dengan berat badan berapa Mbak waktu lahir? 2800. 2.800 gram. Untuk waktu nifasnya itu apakah langsung disusui langsung oleh ibunya atau langsung ASI eksklusif gitu Mbak? Iya langsung. Iya. Langsung disusui ya Mbak? Iya. Usia anaknya sekarang ini usia berapa Mbak? Sekarang mau jalan 7 bulan. Jalan 7 bulan ya Mbak. Baik. Terus selanjutnya waktu riwayat kehamilan, persalinan dengan nifas ini Mbaknya apakah sudah pernah melakukan imunisasi TT ya Mbak? TT itu dulu saya sebelum menikah itu Mbak. Sebelum menikah itu nggak pernah Mbak? Nggak tahu ya, saya waktu itu cuman ya satu itu aja. Nggak tahu. Emang ada berapa? Kalau diingat-ingat Mbak Ajeng sudah pernah suntik imunisasi TT ini sudah berapa kali? 4 ada? Tahu saya sebelum menikah itu aja. Sebelum menikah aja. Iya. Jadi sesudah menikah itu belum Belum. sama sekali ya Mbak. Baik. Selanjutnya saya izin bertanya mengenai riwayat KB ya Mbak, keluarga berencana. Apakah ibu Mbaknya Mbak Ajeng ini sudah menggunakan alat kontrasepsi? Sudah. Kalau boleh tahu Mbak, jenis kontrasepsinya ini apa ya Mbak? IUD. IUD. Untuk mulai pemakaiannya itu tanggal berapa Mbak Ajeng ingat atau? Tanggal 11 itu Mbak waktu lahiran. Oh, Jadi langsung. sekalian dipasang waktu Oh. operasi. Baik. Kemudian dipasangnya oleh siapa Mbak? Dokter Dokter. Untuk tempat pemasangannya di di rumah sakit. rumah sakit. Keluhannya ketika pemasangan kontrasepsi ini apakah ada Mbak? Nggak ada. Tidak ada ya Mbak. Sehingga Mbak
Ajeng ini kalau dihitung hingga sekarang ini sudah menggunakan alat kontrasepsi sudah berjalan 6 bulan ya Mbak, benar? Iya. Belum dilepas ya Mbak sampai sekarang? Belum. Baik Mbak, selanjutnya saya bertanya mengenai pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bisa diceritakan Mbak Ajeng sehari itu makan berapa kali? 2-3 kalian lah Mbak. 2-3 kali. Itu untuk komposisi karbohidrat seperti nasi itu berapa centong nasi Mbak kalau bisa dikira-kira? Biasanya 2 centong. 2 centong. 2 centong ini dalam satu piring itu apakah porsinya 2 centong apa ini Mbak? Centong nasi atau centong Nasi. sendok gitu? Oh, centong nasi ya Mbak? Iya. Kemudian untuk lauknya itu Mbak Ajeng konsumsi lauk apa? Nah tadi hewaninya contohnya seperti apa biasanya lauknya? Enggak mesti Mbak, kadang ya tempe, kadang ayam, ikan gitu. Enggak tentu. Baik, untuk porsinya ini sedang atau besar untuk proteinnya? Sedang lah. Sedang ya Mbak. Untuk sayurannya nih Mbak Ajeng konsumsinya apakah 3 kali juga atau bagaimana? Iya. 3 kali. Untuk 1 kali porsinya itu jenis sayurannya biasanya apa Mbak? Ya kadang ya sop itu, terus bayam, kangkung gitu, sawi. Baik Mbak, kalau untuk buahnya Mbak Ajeng dalam sehari mengkonsumsi berapa kali buah? Enggak suka buah ya Mbak. Aku nggak suka buah Iya. ya Mbak. Ya sebenarnya sih ada selalu pisang itu di rumah yang mesti ada, tapi ya nggak suka. Oh nggak suka ya Iya. Mbak. Kan bisa mencoba buah-buah lainnya tuh Mbak, yang manis mungkin. Nggak terlalu suka Mbak. Nggak terlalu Ya, suka. jadi males gitu loh mau makan buah. Mending sayur nggak apa-apa like sayur. Baik Mbak. Mbak Ajeng mengkonsumsi cemilan nggak dalam sehari itu selain makanan pokok? Jarang sih. Jarang ya Mbak. Dulu sebelum hamil, sebelum ya punya anak tuh ya suka hamil, terus karena sekarang kan ada anak itu ya, jadi ya jarang hamilnya, ribet sama anak. Iya Mbak. Terus apakah ada pantangan makan mengkonsumsi apa gitu Mbak? Dari orang tua atau dari dokter? Kalau pantangan sih kan saya punya riwayat asam lambung itu ya Mbak. Iya. Jadi ya mungkin waktu itu saya pernah periksa itu ya katanya dikurangin kayak yang bergas gitu, kayak apa tuh obes itu nggak boleh sama dokter. Baik Mbak. Untuk keluhan ketika mengkonsumsi makanan apakah ada Mbak? Enggak sih. Nggak ada ya Mbak keluhannya. Kalau untuk kebutuhan cairan nih Mbak, minuman gitu, Mbak Ajeng mengkonsumsi air putih itu sehari berapa kali? Dalam gelas Mbak, hitungannya. Berkali-kali ya Mbak, pokok ngelak ya minum. Bisa dikira-kira Mbak berapa gelas itu dalam sehari totalnya? Berapa ya? Ada 8 Mbak? Ada. Lebih atau kurang dari 8? Ya kadang lebih, kadang ya kurang, nggak pernah ngitung ya Mbak. Baik Mbak. Mengkonsumsi susu nggak Mbak dalam sehari? Enggak sih, jarang banget, sebulan belum tentu. Belum tentu Iya. mengkonsumsi susu ya Mbak. Mbak Ajeng suka minum jamu? Enggak. Nggak mengkonsumsi jamu ya Mbak. Enggak. Kemudian dalam seminggu mungkin pernah konsumsi teh atau kopi? Kopi lah, itu pun seminggu belum tentu juga. Belum tentu ya Iya, Mbak. paling ya seminggu sekali itu juga belum tentu. Baik Mbak, untuk kebutuhan cairan ini apakah ada keluhan yang Mbak Ajeng rasakan? Enggak sih. Nggak ada ya Mbak. Selanjutnya untuk pola eliminasi Mbak, ini untuk buang air kecilnya frekuensi perharinya bisa berapa kali Mbak? Aduh, berkali-kali ya Mbak. Berapa kali ya? Banyak ya, nggak pernah ngitung. Nggak pernah gitu ya Mbak. Iya. Untuk warna dari buang air kecilnya sendiri ini berwarna apa Mbak? Kalau Kuning. diperhatikan kuning ya Mbak, kuning jernih atau bagaimana Mbak? Iya, kuning. Ya kuning lah.
kuning ada berapa emang Mbak? Eh, kalau suka minum itu biasanya jernih mbak, jernih ke ala bening gitu, karena kan sering mengkonsumsi minum air mineral gitu mbak. Kalau semakin sedikit mengkonsumsi air mineral itu eh, air kencingnya itu makin kuningnya makin pekat seperti itu. Oranye gitu Mbak. Iya, Oh, lebih kuning pekat apa lah ini? kuningnya mbak. Ketika buang air kecil apakah ada keluhan mbak? Enggak. Ya ada ya. Selanjutnya untuk buang air besarnya mbak, frekuensi dalam sehari bisa buang air besar berapa kali? Satu Kali ya tiap mbak? pagi ya. Pagi hari. Mm-mm. Baik, untuk konsistensinya, Konsistensi itu apa Mbak? Bentuknya Mbak? iya, bentuk Oh. teksturnya itu Ya apakah biasa Mbak. padat, lembek atau Lembek lah biasa kok. lembek ya mbak. Untuk warnanya mbak, kalau diperhatikan itu warnanya Kuning lah ya. kuning. Iya. Nggak pernah lihat Mbak. Nggak pernah lihat ya mbak. Iya jijik kok. Baik mbak, ketika buang air besar apakah ada keluhan mbak? Enggak ada. Tidak ada. Selanjutnya ke personal hygiene atau kebersihan daerah tubuhnya itu mbak. Mandi dalam sehari berapa kali mbak? 2-3 kalian. 2-3 kali ya mbak. Untuk keramasnya dalam seminggu berapa kali mbak? 3 kali. 3 kali. Untuk gosok giginya dalam sehari 2-3 kali juga. 2-3 kali. Untuk ganti pakaiannya ini berapa kali mbak? Dalam 3 sehari kali. 3 kali. Hmm. Celana dalamnya diganti dalam sehari berapa kali mbak? 3-4 kali. 3-4 kali. Untuk kebiasaan memakai alas kaki, mbaknya apakah suka menggunakan sandal ketika berpergian? Iya. Suka ya mbak, memakai sandal. Kemudian dari personal hygiene, apakah mbaknya ada keluhan dalam Tidak melakukan ada. aktivitas itu? Tidak ada ya mbak. Iya. Kemudian ini saya izin bertanya untuk pertanyaan yang sensitif ya mbak. Boleh dibantu untuk menjawab mengenai hubungan seksual dengan suami ini, frekuensinya dalam seminggu berapa kali ya mbak? Enggak tentu Mbak seminggu itu. Ya tentu, biasanya berapa mbak? Ya 1 lah ya. 1 kali ya mbak dalam seminggu. Kemudian apakah ketika melakukan hubungan seksual itu ada pendarahan vagina di luar menstruasi ya mbak, yang terjadi selama atau setelah berhubungan badan? Apakah ada mbak? Enggak. Ada ya mbak. Kemudian keluhan lain yang mungkin belum disebutkan oleh saya, apakah ada mbak? Enggak ada. Nggak ada ya mbak. Kemudian untuk istirahat pola tidurnya mbaknya, ini kalau tidur malam itu berapa jam mbak? Saya tidur biasanya jam 10, jam 10 kadang ya jam 11, bangunnya ya jam 4. Berarti berapa ya Mbak? Ya, Kurang lebih 7-an ya, kurang lebih 7 jam ya mbak. Iya. Untuk tidur siangnya mbak Jen ini berapa lama? Nah ini kadang ya tidur, kadang ya mek saknya kan setengah jaman mungkin Mbak. Ya, itu kira-kira jam berapa mbak siangnya tidurnya itu Jam biasanya? 1-an kalau Jam anak 1 tidur ya itu. mbak. Jadi jam 1 hingga setengah 2 gitu ya mbak. Baik, untuk pola istirahat apakah ada keluhan? Apakah ada keluhan mbak? Enggak ada. Nggak ada ya mbak. Baik mbak, ini masuk ke aktivitas fisik dan olahraga. Mbak Jen sendiri suka berolahraga atau bagaimana mbak dalam seminggu ini? Olahraganya berapa kali kalau bisa dihitung? Kalau dibilang suka sih ya relatif ya Mbak ya. Kalau ada waktu ya disempetin, kalau nggak sempet ya wis, ya kadang ya senam gitu, wis senam sendiri. Senam ya mbak. Itu berapa kali mbak senamnya dalam seminggu? Nggak mesti Mbak, kadang ada waktu ya senam ya enggak ya wis. Ya. Ada mbak 2-3 kali dalam seminggu? Paling ya 1 kali tok Mbak. 1 kali aja ya mbak. Baik. Apa ada olahraga lainnya mbak? Enggak sih. Nggak ada ya mbak. Enggak. Selanjutnya kebiasaan yang merugikan kesehatan. Mbak Jen sendiri ini apakah merokok ya mbak? Enggak. Mboten ya. Untuk di rumah itu apakah lingkungan perokok mbak? Mungkin suaminya atau bapaknya? Enggak ada. Enggak merokok ya mbak. Apakah Mbak Jen ini meminum minuman alkohol? Enggak. Enggak. Obat-obatan yang tidak diresepkan oleh dokter
Terus apa mbak? obat yang merugikan diri sendiri gitu mbak, untuk Enggak. ketenangan mungkin Enggak seperti itu. pernah. Enggak ya mbak. Untuk narkotika Enggak. tidak ya mbak. Aktivitas yang merugikan lainnya mbak yang belum saya sebutkan mungkin Enggak ada. tadi ya mbak. Baik, selanjutnya saya bertanya mengenai praktek agama yang berhubungan dengan kehamilan. Ketika Mbak Ajeng hamil, ini apakah ada keyakinan tentang pelayanan kesehatan nih Mbak? Contohnya Mbaknya ini apakah diperkenankan menerima segala bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, wanita maupun pria, apakah diperbolehkan? Maksudnya gimana? Maksudnya Mbak Ajeng ketika pemeriksaan proses melahirkan itu apakah menerima untuk tenaga kesehatan laki-laki Oh diperiksa gitu lah. diperiksa seperti itu, apakah berkenan Mbak atau Oh, ya, harus malu mbak perempuan? ya, harus perempuan. Harus perempuan Malu ya Mbak. lagi. Baik, apakah Mbak Ajeng sendiri ini boleh menerima transfusi darah? Boleh. Boleh. Tapi ya amit-amit mbak. Iya, iya Mbak. Selanjutnya, apakah Mbak Ajeng ini berkenan jika daerah payudaranya ini untuk keperluan kesehatan diperiksa sama tenaga kesehatan? Boleh Mbak? Boleh, pokoknya ya perempuan itu. Iya, baik Mbak. Selanjutnya, apakah boleh diperiksa daerah alat kelaminnya nih Mbak untuk keperluan kesehatan genitalia atau Iya. reproduksinya? Boleh ya Mbak? Selanjutnya saya bertanya mengenai tingkat pengetahuan Mbak Ajeng sendiri nih mengenai apa itu pranikah dan prakonsepsi. Yang diketahui Mbak Ajeng aja, bisa diceritakan Mbak? Pranikah itu sebelum nikah itu apa? Iya, sebelum nikah Mbak. Yang saya ketahui apa ya mbak ya? Ya setahu saya kalau sebelum nikah itu yang berhubungan sama kesehatan Iya. itu ya itu disuntik itu. Suntik ya Mbak? Iya. Suntik apa ini Mbak kalau boleh tahu? TT ya namanya mbak ya. Saya Iya. juga nggak tahu itu artinya apa. Iya Mbak, TT Mbak. Kemudian kalau untuk prakonsepsi sendiri, Mbak Ajeng tahu tentang Apa ya itu? ini itu apa? Nggak tahu apa prakonsepsi. Gak tahu ya Mbak, Iya. nanti di akhir saya bantu untuk menjawab ya Mbak. Oh iya. Iya. Saya lanjutkan dulu pertanyaannya. Di lingkungan tempat tinggal ini, Mbak Ajeng apakah berhubungan baik dengan tetangga-tetangga sekitar ya? Baik. Baik ya Mbak. Kemudian apakah di rumah memelihara hewan ya Mbak, binatang seperti kucing mungkin? Ada burung sama ikan ini mbak. Oh, burung sama Iya. ikan. Baik Mbak. Kemudian Mbak Ajeng ini kan ibu rumah tangga. Apakah sering kalau keluar-keluar itu terkena paparan polutan ya Mbak, polusi udara itu ketika belanja mungkin itu sesering apa Mbak? Atau jarang atau gimana? Jarang sih mbak, itu pun kalau misalkan saya keluar tuh pakai masker. Soalnya Iya, Mbak. kalau nggak pakai masker itu kadang malam itu nggak enak, batuk-batuk gitu loh. Iya Mbak. Mm-mm. Kemudian Mbak Ajeng sendiri apakah pernah atau tidak pernah mengalami kekerasan fisik dan mental dari mungkin suami atau keluarga, teman terdekat, lingkungan tempat tinggal? Enggak. Tidak pernah ya Mbak? Iya. Baik Mbak, selanjutnya ini saya izin untuk melakukan pemeriksaan fisik ya Mbak. Pemeriksaan fisik ini gunanya untuk menunjang segala bentuk anamnesa yang sudah disebutkan oleh Mbak Ajeng untuk memperkuat data-data yang saya butuhkan ya Mbak. Nanti pemeriksaan fisik ini terdiri dari pemeriksaan umum, dari keadaan umum, kesadaran, berat badan sekarang, kemudian tanda-tanda vital di mana pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu, serta pemeriksaan tinggi badan, lila, lingkar lengan atas, dan juga IMT. IMT ini nanti saya dapatkan dari tinggi badan dan berat badan Mbak Ajeng sendiri. Apakah Mbak Ajeng bersedia untuk saya lakukan pemeriksaan? Boleh mbak. Bersedia ya Mbak? Iya. Baik Mbak, bisa dibantu untuk pemeriksaan umum ini, keadaan umum Mbak Ajeng saat ini tuh baik atau kurang enak badan atau bagaimana Mbak? Sehat mbak. Sehat ya Mbak? Iya. Untuk kesadaran Mbak Ajeng juga sadar sepenuhnya ya Mbak? Iya. Kalau boleh tahu nih Mbak,
sudah mengukur kapan mbak terakhir mau berat badan? Terakhir kemarin lusa itu. Kemarin lusa mbak. Untuk berat badannya berapa mbak? 95 mbak. 95. Itu aja udah turun mbak. Oh, sudah turun mbak. Baik, selanjutnya data apa yang sudah diperiksa Mbak Ajeng akhir-akhir ini mungkin bisa dibantu. Selain berat badan, mungkin tinggi badannya Mbak Ajeng berapa? Oh, tinggi badannya terakhir itu 159. 159 ya Mbak. Iya. Baik Mbak. Baik, ini saya akan izin untuk melakukan pemeriksaan fisik ya Mbak. Saya membutuhkan data untuk tekanan darah, kemudian nadi, pernafasan, suhu, kemudian lila dan IMT ya Mbak. Iya mbak. Saya mulai terlebih dahulu dari tekanan darah Mbak. Isi ya Mbak, kalau boleh tahu tangan dominannya itu sebelah apa Mbak? Dominan yang Iya, sering dipakai. sering dipakai Kanan. kanan, jadi saya periksanya di sebelah kiri ya Mbak. Iya. Oh, ngaruh lah mbak gitu. Iya, kalau sering digunakan itu lebih efektif yang jarang digunakan Mbak. Oh. Isi ya Mbak. Ya biasanya saya kalau ke puskesmas kok terserah ya. Terserah ya Mbak. Apakah ada harus Mbak? Sudah sudah. Isi ya Mbak. Iya. Berapa mbak? Untuk tekanan darahnya di 120/90 Mbak. Sebentar ya Mbak. Selanjutnya pemeriksaan nadi dan juga pernafasan ya Mbak. Bisa dibantu saya menyiap tangannya. Baik Mbak, untuk nadinya ini di 68 kali per menit dan juga untuk pernafasannya di 18 kali per menit. Ini normal ya Mbak. Selanjutnya bisa dibantu untuk suhu Mbak. Ini Mbaknya mau pakai sendiri apa saya bantu pakaikan? Mbak tak pakai sendiri. Mungkin bisa dibantu untuk mengelap terlebih dahulu Mbak untuk bagian ketiaknya supaya lebih akurat. Langsung mbak ya? Iya, iya Mbak.
untuk menghitungkan IMT sekalian ya Mbak. Ya. Iya Mbak, baik. Untuk suhunya ya nggak apa-apa Mbak, nanti saya kasih alkohol. Baik, untuk suhunya tadi 36,6 Celcius ya Mbak. Ini Normal ya, termasuk, Mbak? iya termasuk normal. Kemudian Mbaknya terakhir pemeriksaan ini nggak Mbak, HB hemoglobin Terakhir ya waktu mau lahiran itu itu berapa Mbak? Kalau boleh tahu angkanya 11 ya, nggak 11 ya salah. Mbak. Baik, itu termasuk normal ya Mbak untuk HB 11. Kemudian pemeriksaan fisik lainnya saya mungkin bisa dibantu untuk saya izin untuk melihat selera mata ya Mbak. Mata bagian mata putih di bagian mata itu ketika saya melihat ini berwarna putih ya Mbak, jadi tidak ada penyakit kuning, tanda-tanda penyakit kuning. Kemudian izin ya Mbak untuk melakukan pemeriksaan di bawah bola mata, saya cek sebentar. Baik, ini untuk konjungtiva atau di bawah matanya itu berwarna merah muda ya Mbak, tidak mengidentifikasi adanya anemia. Kemudian saya boleh pinjam tangannya Mbak. Saya izin mengecek sirkulasi darahnya ya Mbak, oksigennya. Ini ketika saya pencet ini kurang dari 2 detik sudah kembali merah muda, jadi tidak oksigennya, sirkulasi oksigennya itu normal. Kemudian saya izin untuk mencubit ini tangannya Mbak. Ini kembali sebelum 2 detik, jadi Mbaknya tidak dehidrasi gitu Mbak. Baik, selanjutnya saya izin melakukan pemeriksaan penunjang Mbak, gula darah ini Mbak. Apakah Mbaknya bersedia ya Mbak? disuntik itu Mbak? Ya, nantinya saya suntik menggunakan pen suntik gula darah. Kemudian nanti darahnya saya keluarkan sedikit, kemudian saya masukkan ke sticknya, nanti bisa keluar angkanya itu Mbak, untuk mengidentifikasi gula darahnya apakah normal atau berlebih. Apakah bersedia Mbak? Takut ya Mbak? Gak apa-apa Mbak, nanti kalau nggak Ya, bersedia nggak juga apa-apa, nggak apa-apa. Oh, bersedia Mbak, sebentar. Pengen Saya- tahu juga. Iya, saya izin untuk menyiapkan terlebih dahulu. Ini skip aja nggak apa-apa? Ya deh, udah nanti langsung aja. Ya langsung, langsung cek lagi. Kupon itu nanti. Iya, langsung pemeriksaan itu. Baik Mbak, keseluruhan sudah saya periksa dari pemeriksaan fisik hingga pemeriksaan penunjang. Apa ada ini ditanyakan terlebih dahulu Mbak? Enggak Mbak? Enggak ya Mbak? Baik Mbak, ini tadi hasil pemeriksaan fisik Mbak Aceh. Itu tekanan darahnya di 120/90. Untuk 120 ini termasuk normal tapi was-was gitu Mbak. Untuk tekanan yang bawahnya itu 90 itu bisa beresiko hipertensi ya Mbak. Jadi harus diperhatikan dengan betul dalam mengecek tekanan darah minimal 1 bulan sekali gitu Mbak, untuk memantau ya Mbak. Iya. Untuk nadinya ini 60 kali per menit itu normal ya Mbak. Untuk pernafasannya 18 kali per menit itu juga normal. Untuk suhu
suhunya 36,6 Celcius itu normal. Tinggi badan Mbak Ajeng tadi di 159 cm dengan berat badan 95 ya Mbak, 95 dengan IMT yang sudah saya hitung itu di 37,57 Mbak. Ini tuh angkanya sudah over ya Mbak, atau obesitas tingkat 2, dimana Mbak Ajeng sendiri harus menjaga pola makan. Nantinya konsumsi seperti karbohidrat itu porsinya dikurangi lagi Mbak. Kemudian menambah konsumsi protein, kemudian sayuran, karena Mbak Ajeng juga nggak suka makan buah-buahan, diharuskan Mbak untuk pemenuhan vitaminnya supaya terpenuhi, jadi harus minimal 1 kali sehari makan buah-buahannya supaya seimbang Mbak antara energi yang dibutuhkan dan dikeluarkan. Kemudian Mbak Ajeng juga kan tadi aktivitas fisiknya itu olahraganya 1 minggu sekali ya Mbak, bisa ditingkatkan. Mungkin di jam-jam anaknya tidur Mbak Ajeng bisa aktivitas fisik yang sederhana aja Mbak. Kalau mau senam ya senam, mungkin nggak ada 30 menit nggak apa-apa, yang penting aktivitas Mbak. Kalau bisa 2-3 kali ya sehari. Kemudian saya tadi juga belum mengukur lila Mbak, boleh dibantu untuk mengukur lila Mbak? Apa nilai itu Mbak? Lila itu lingkaran atas Mbak. Untuk wanita sendiri lila itu jika kurang bisa mengidentifikasi cek ya Mbak, atau kekurangan energi kronis. Bisa dibantu Mbak? Iya. Mari ya Mbak. Untuk lila ini sendiri tangannya yang dominan Mbak, biasanya pakai tangan kanan dia tadi, jadi saya biasanya di tangan kiri. Sini Mbak. Baik, untuk Mbak Ajeng sendiri ini nilainya di 40 cm ya Mbak. Ini karena berat badannya Mbak Ajeng tadi sudah termasuk di obesitas, jadi nilainya di atas 29 itu sudah termasuk obesitas ya Mbak. Kemudian Mbak, untuk keluhan yang awal tadi Mbak Ajeng itu kan menyebutkan bahwa adanya nyeri pada perut bagian bawah ketika menstruasi hari pertama dan kedua. Ini itu nyeri yang normal ya Mbak. Ketika tidak mengganggu aktivitas itu nyeri yang normal, karena periode menstruasi itu adalah luruhnya dinding endometrium atau rahim ini berkontraksi Mbak, sehingga perutnya itu terasa nyeri begitu Mbak. Dan ketika nyeri ini tuh karena hal yang normal dan alami, mungkin Mbak Ajeng bisa memperbanyak minum air putih aja Mbak, untuk meredakan nyerinya dan juga menambah asupan gizinya. Jadi suka sayuran, buah-buahan itu lebih ditingkatkan lagi. Kemudian jika nyerinya ini sering dan mengganggu aktivitas, Mbak Ajeng mungkin bisa melakukan kompres dengan air hangat. Dan juga kalau sudah parah nih Mbak, karena udah gak kuat mungkin nyerinya, itu bisa mengkonsumsi paracetamol gitu Mbak. Kemudian Mbak Ajeng tadi bertanya mengenai prakonsepsi ya Mbak. Iya. Bisa saya bantu untuk menjelaskan prakonsepsi. Di sini saya mempunyai media untuk menyampaikan edukasi. Mbak Ajeng bisa memperhatikan di sini Mbak. Bisa dibaca terlebih dahulu, saya bantu untuk menjelaskan. Jadi prakonsepsi itu periode sebelum terjadinya kehamilan Mbak, di mana perempuan maupun pasangan mempersiapkan diri secara fisik, psikolog, dan sosial agar kehamilan sehat dan janin tumbuh optimal. Kenapa prakonsepsi ini penting Mbak? Jadi prakonsepsi ini tuh meningkatkan peluang kehamilan yang sehat ya Mbak. Kemudian mencegah komplikasi selama kehamilan, menurunkan resiko bayi lahir dengan kelainan bawaan atau cacat ini Mbak. Terus menyiapkan fisik, mental, dan sosial calon orang tua. Jadi lebih siap gitu Mbak.
Kemudian untuk persiapan kesehatannya sendiri ini, Mbak Ajeng bisa mempersiapkan kesehatan mulai dari memantau kesehatan tekanan darah, gula darah, status gizi, kemudian imunisasi TT lengkap nih Mbak. Kemudian ada rubella, hepatitis B, bila belum lengkap segera dilengkapi. Kemudian untuk cek riwayat penyakit bisa memantau jika tadi Mbak Ajeng menyebutkan adanya keturunan hipertensi, Mbak Ajeng bisa selalu kontrol hipertensinya supaya tidak mengganggu gitu Mbak. Kemudian untuk kebiasaan buruknya tadi kan Mbak Ajeng tidak merokok. Jadi Mbak Ajeng bisa menghindari orang-orang yang merokok aktif supaya tidak mengganggu selama proses kehamilan ya Mbak. Kemudian konsumsi gizi seimbang ini bisa memperbanyak sayur, buah, protein, dan cukup minum. Minum ini minimal 8 gelas Mbak dalam sehari. Kemudian mengkonsumsi asam folat 400 mg per hari minimal 3 bulan sebelum hamil. Kemudian kesiapan mental dan sosial ini juga perlu diperhatikan ya Mbak, mulai dari dukungan keluarga dan pasangan yang penting, kemudian diskusi kesiapan ekonomi dan peran orang tua, kemudian kelola stres dengan olahraga ringan, ibadah dan aktivitas positif. Ini Mbak ada slogannya, kesehatan kehamilan sehat dan persiapan tepat, prakonsepsi, investasi kesehatan ibu dan bayi sejak dini. Begitu Mbak, sudah? Ini buat saya apa? Iya boleh untuk Mbaknya untuk dibaca dengan suami dan juga keluarga. Baik Mbak, ini sudah selesai saya melakukan screening prakonsepsi. Mbak Ajeng sendiri apakah ada yang ingin ditanyakan dari semua yang sudah saya tanyakan? Sudah sih Mbak. Sudah paham Mbak Ajengnya? Iya. Baik Mbak Ajeng, kalau begitu saya bisa mengakhiri anamnesa ini. Terima kasih ya Mbak sudah membantu saya dalam menjelaskan segala bentuk yang dialami oleh Mbak Ajeng dan berkenan menjawab semua pertanyaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Mbak. Terima kasih. Iya, Mbak. Semoga cepat sembuh ya Mbak. Terima